Assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel aku. Kali ini kita akan mengadain perjalanan ke Jawa Timur, yaitu ke kawasan wisata Kawah Ijen. Tahun 2015 juga suamiku udah pernah naik ke Kawah Ijen, dan aku belum minat ke sana karena katanya jalurnya susah. Dan kebetulan kemarin aku lihat postingan teman aku, dia udah sampai ke Kawah Ijen. Dan akhirnya setelah kita searching, kita putuskan berangkat malam ini juga supaya besok pagi kita udah tiba di Jawa Timur. Jujur sih aku lebih suka perjalanan malam ya, karena menurut aku kendaraannya lebih sedikit dan juga anak-anak bisa sambil tidur juga. Untuk berangkat sih biasanya suami aku nyupir duluan, nanti sekitar jam 12 malam kalau dia udah lelah atau ngantuk, kita ke rest area untuk tukeran dan aku lanjutin nyupir lagi sampai sekuat mata aku aja. Nanti kalau kita udah nggak kuat atau emang nggak bisa ada yang gantiin, kita benar-benar tidur di rest area. Untuk perlengkapan yang aku bawa supaya anak-anak bisa tidur nyaman di mobil yaitu kasur angin khusus untuk di mobil, bantal dan selimut. Yang pasti mereka pasti akan kedinginan ya, karena AC malam itu walaupun kecil tapi tetap aja dingin. Jangan lupa bawa cemilan, permen dan kopi dan semacamnya deh yang biasa kalian makan supaya kalau nyupir malam itu nggak ngantuk. Kalau kita udah sampai di tol Cipali itu kecepatan bisa di atas 100 ya, tapi tetap hati-hati karena kita nggak tahu tiba-tiba tuh ada truk atau mobil yang lagi minggir terus lampunya nggak kelihatan gitu. Biasanya kalau aku gantiin suami aku nyupir di atas jam 12 malam itu, aku 2 jam sekali berhenti ke rest area untuk lemesin badan, sama mata aku tuh kayaknya tegang gitu kalau nyupir malam tuh. Ini kita tiba di gerbang tol Kali Kangkung tuh sekitar jam 2 pagi dan kita masih lanjut, belum ada yang mau istirahat karena belum ngantuk. Biasanya ngantuknya yang nggak bisa ditolerir itu menjelang subuh sih. Ketika udah azan subuh biasanya kita cari rest area terdekat untuk sholat subuh dan istirahat, lalu lanjut lagi. Karena tadi kita udah nggak bawa bekal, jadi selesai sholat subuh kita sarapan aja dulu kali ya. Lanjut lagi perjalanan kita, udah mau mendekati sunrise. Wah, pemandangan langitnya begitu indah menjelang sunrise. Aku paling seneng banget ngadain perjalanan malam itu karena paginya kita udah bisa menikmati sunrise yang indah seperti ini di jalan raya. Please jangan salfok sama truk yang di samping kita ini ya, karena di depan pemandangannya lebih luas lagi. Ini perjalanan masih setengah ya di tolnya aja, karena memang tol Trans Jawa itu panjangnya sekitar 840 km kurang lebih. Dan memang agak membosankan juga buat supir-supir yang selalu harus ekstra hati-hati. Jangan sampai terlena karena jalanannya lurus ataupun tiba-tiba ngantuk, itu pasti godaan banget deh. Ini kita di daerah Madiun, masih di tol Trans Jawa, lalu memasuki daerah Ngawi, Nganjuk, menikmati sunrise. Untuk tarif tol dari Bekasi Barat sampai Probolinggo Timur sekitar kira-kira 800 ribuan yang harus kita bayar, dan biasanya aku ngisi e-tol sampai 1.700.000 untuk pulang pergi. Untuk bensin kita budgetin sekitar 1.600.000 karena kita mobilnya hanya 1.500 cc dan lumayan irit juga. Buat kalian yang nggak mau lewat tol juga bisa lewat Pantura, cuman waktu tempuhnya jadi lebih lama aja sih. Untuk kalian yang berpergian dengan anak kecil, jangan lupa baju, celana, dan handuk selalu dibawa dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Karena kita nggak tahu di perjalanan anak kita muntah ataupun tersedak atau ada air tumpah. Itu sedikit tips dari aku karena aku pernah ngalamin baju anak aku ditaruh di belakang dan aku pengen ngambil baju tuh susah banget. Alhamdulillah anak-anakku nggak rewel karena memang udah biasa juga diajakin jalan jauh dan tidur di mobil. Biasanya suka ada yang nanya, itu anak-anak tidurnya gimana? Terus rewel nggak? Terus bosen nggak? Ya namanya anak-anak pasti ada rewelnya, ada bosennya. Tapi anak-anakku paling rewelnya kalau dia udah mulai lapar, minta cemilan dan baterai handphonenya habis, tuh mulai rewel. Target kita sampai penginapan di daerah Kawah Ijen itu sekitar jam 1 siang. Jadi kita bisa istirahat dulu dan memulihkan tenaga
untuk subuhnya kita trekking ke kawah. Tadinya tuh aku mau booking untuk 2 malam di penginapan, tapi rasanya kayaknya bosen ya kalau harus tidur di situ lagi. Akhirnya kita putusin besok setelah trekking kita langsung balik ke Bekasi. Kalau kita trekkingnya sekitar jam 10 siang udah selesai, kita bisa on the way ke Bekasi jam 11 siang. Kemungkinan sampai di rumah itu jam 4 subuh atau jam 5 subuh lah. Enaknya kalau nyupir gantian tuh ya waktunya lebih cepat. Jadi kita juga gak banyak berhenti di rest area, paling berhentinya untuk makan, sholat, terus ke toilet. Akhirnya kita keluar juga di gerbang tol Probolinggo Timur. Kalau seandainya Trans Jawa udah dibuka sampai Banyuwangi, kita nggak perlu lagi lewat Probolinggo Timur untuk ke Banyuwangi sampai ke pelabuhan Ketapang dan nyebrang ke Bali. Wah, udah enak banget nih kalau udah ada tolnya. Lebih bagus lagi kalau dari Ketapang ke Gilimanuk nggak usah naik kapal feri ya kan. Lewat tol aja terus lewatin laut. Kita mau ke arah situ Bondo dan keluar dari Probolinggo Timur ini lumayan masih jauh ya, sekitar 5 jam kita baru sampai ke penginapan di Kawah Ijen. Wow, kalau dari jarak kilometer sih nggak begitu jauh, tapi karena kita lewat jalan umum ini yang bikin waktu tempuhnya jadi lama. Kalau seandainya pakai tol mungkin kecepatan bisa 100 km per jam kan nggak seberapa. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan tolnya segera dibuka dan kita bisa menikmati perjalanan sampai Banyuwangi. Ini sekitar jam 8 pagi kita keluar tol Probolinggo Timur dan melanjutkan perjalanan dengan jalan biasa. Jangan lupa selalu cek saldo kalian sebelum memasuki gerbang tol ya. Kita memasuki daerah pemukiman warga dan perkebunan warga, lumayan lengang jalanannya, juga bagus. Pohon-pohonnya juga membuat suasana jadi indah, walaupun sedikit gersang karena memang musim kemarau, tapi pemandangan bukitnya selalu membuat mata kita merasa dimanjakan. Apalagi kalau ngeliat kayak gini, berasa lagi di luar negeri ya kan. Walaupun jalanannya kosong, tetap aja kecepatan kita nggak pernah lebih dari 60 km per jam karena tikungan di depan itu lumayan berbahaya. Aku takut aja tiba-tiba ada mobil yang terlalu ngambil jalan kita dan kita akhirnya kagok. Dan kita udah memasuki kota Bondowoso. Semakin mendekati dengan tujuan kita hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Mata juga udah mulai panas karena emang belum tidur. Tapi kita harus menuju tempat tujuan supaya bisa lebih nyaman istirahatnya. Alhamdulillah juga jalanannya bagus, gak banyak berlubang atau ada yang rusak. Jadi kita bisa lebih cepat. Oh ya, banyak banget turis dari luar negeri yang mau datang ke Indonesia itu melihat Blue Fire di Kawah Ijen. Karena memang hanya ada 2 di dunia, yang salah satunya ada di Indonesia. Jadi kita harus bangga banget punya wisata Kawah Ijen dengan Blue Fire-nya itu. Dan untuk melihat Blue Fire kita harus naik ke kawah sekitar jam 1 pagi. Dan itu nggak setiap hari boleh naik di jam segitu karena kalau cuacanya lagi nggak bagus kita nggak boleh mendaki sama sekali. Dan banyak juga turis yang bayar mahal agar bisa mendaki pada jam-jam yang ditentukan agar bisa melihat Blue Fire itu. Wah, keren banget pasti ya kalau bisa merasakan melihat langsung Blue Fire seindah itu di Kawah Ijen. Kita juga melewati pemukiman warga yang rumahnya sama semua. Mungkin ini adalah rumah dinas dari warga-warga yang bertugas di perhutanan sekitar. Dan pemandangannya luar biasa, bukit-bukit dan gunung ini yang nanti akan kita datengin. Melihat pemandangan yang indah membuat kita lebih semangat lagi dan ngelupain rasa ngantuk
kita agar cepet-cepet sampai ke penginapan. Yang udah dirindukan adalah kasur, yang pastinya belum makan siang juga, karena memang di sepanjang jalan ini sedikit banget orang yang jualan makanan ya, dan kita juga nggak berani makan sembarangan. Udah sampai di Ijen Geopark Bondowoso. Ini adalah gerbangnya, dan lihat deh, keren kan, kita udah sampai. Akhirnya sampai juga di penginapan yang kita tunggu-tunggu, dan ini dia penginapan dengan harga 500.000. Kasurnya banyak banget. Ini untuk kapasitas 6-7 orang kayaknya ya. Kamar mandinya udah ada air panasnya. Jadi karena memang cuacanya dingin banget di sini. Ini belum seberapa dinginnya. Lihat deh pemandangan belakangnya itu gunung. Subhanallah, indah banget. Sesuailah dengan yang kita inginkan, dan istirahat untuk besok pagi kita trekking. Ini sekitar jam 4:30 pagi. Walaupun masih gelap, ini kategorinya udah telat ya kalau buat naik ke Kawah Ijen. Tapi biarlah, mudah-mudahan kita masih menikmati sunrise di perjalanan. Karena anakku yang paling bontot ini lagi crunchy banget kalau dibangunin pagi-pagi. Akhirnya dia nangis-nangis dong, kedengeran sampai pintu masuk. Maklum lah ya anak kecil kalau lagi pules-pules dibangunin. Naik kereta didorong sama mas-masnya, Masya Allah. Tarifnya itu sekitar 800.000 untuk naik gerobak ini. Didorong oleh 2 orang. Kayaknya harga itu tergantung dengan berat badan kita juga deh. Kalau semakin berat mungkin semakin mahal kita bayarnya. Ya, ini masnya baik banget karena udah jadi guide juga buat kita. Anak-anak masih sibuk main handphone biar dia juga nggak bete sambil didorong. Aku pikir udah mau sampai, ternyata belum seberapa. Dan ketika aku ngeliat ke bawah, ada yang infoin itu ternyata penginapan kita. Ya Allah, kita udah jalan jauh banget, tapi belum sampai juga dalam mendaki. Waktu yang kita tempuh mendaki sampai ke kawah itu sekitar 2 jam. Buat aku itu paling cepet sih ya, karena kita emang gak banyak berhenti juga. Tapi ada juga yang 1,5 jam mungkin mereka lari. Setelah melewati beberapa tanjakan lagi, akhirnya kita tiba juga di Kawah Ijen yang dinanti-nantikan dari kemarin. Akhirnya udah di depan mata. Tapi ini belum sampai loh, masih jauh juga. Tapi lumayan lah, dikit lagi udah kelihatan. Sampai di kawah, ternyata banyak orang yang udah datang dari tadi. Mungkin mereka berangkatnya lebih pagi dari kita. Alhamdulillahnya cuaca cerah dan gak ada angin. Karena kalau ada angin biasanya pasir-pasirnya ini akan bertebangan ke arah kita juga. Salut sih sama abang-abang yang bawa gerobak ini. Karena aku aja yang bawa badan doang segini capeknya, apalagi mereka yang membawa beban anak-anakku. Dan aku lulus naik ke Kawah Ijen. Wow, happy-nya. Tapi belum selesai, kita harus ke spot foto yang aku pengen banget dari Kawah Ijen. Jadi aku harus naik lagi dan aku titip anak-anakku di pinggir sini sama mas-masnya juga. Alhamdulillah baik-baik banget orangnya, dan yang satu lagi masnya ikut sama aku buat fotoin kita. Di sini juga anakku yang paling kecil tidur, jadi nggak mungkin aku ajak ke ujung juga, dan nggak apa-apa deh, yang penting masnya juga mau dititipin anakku di sini. Dan kita harus mendaki juga nih sekitar 100 meter lagi ke tempat tujuan. Demi view foto yang aku inginkan, kita harus berusaha lagi. Dan kita lihat apa yang bagus dari atas sana. Ternyata seindah ini pemandangan Kawah Ijen dari viewpoint yang aku pengen. Dan orang-orang pasti tahu viewnya di sini paling bagus. Dan wah, gak bisa terbayarkan dengan apa-apa. Capekku semuanya bener-bener lunas, tuntas di sini. Dari ketinggian 2769 meter dari permukaan laut, aku melihat semua ini dengan mata kepalaku sendiri. Masya Allah, indah banget. Dan yang pasti gak pernah salah emang kita ke Kawah Ijen.
Nah, kalau kalian mau lihat blue fire nih posisinya ada di asap-asap yang ini ya. Dan kalau udah terang pasti blue fire nggak kelihatan. Jadi kalau mau lihat blue fire pas udah gelap banget. Gak lupa kita sesi foto dulu sambil sebelumnya kita sempat antri juga di sini karena ada orang yang masih berfoto, dan aku sempat ngeliat kalau belerang asapnya ini ke arah anak-anakku lagi duduk. Jadi aku agak sedikit pengen buru-buru turun gitu karena khawatir juga sama anak-anak. Tapi ternyata anak-anak pindah posisi dari arahnya asap belerang itu dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Awalnya aku pikir turun itu gampang ya, ternyata enggak. Turunnya itu sama aja lebih bahaya karena kita harus menahan berat badan kita, dan aku sampai jatuh karena dengkul aku lemes. Ya ampun, malu banget ini sih. Untungnya suami aku nggak sempat videoin pas aku jatuh. Kalau ada videonya sampai sekarang mungkin aku masih dibully karena tiba-tiba dengkul aku lemes dan jatuhnya bener-bener nyusruk. Waktu turun keretanya dibawa 1 orang aja karena udah ada remnya, jadi aman, nggak perlu sampai 2 orang kecuali memang bebannya berat dari penumpangnya sendiri. Sekitar jam 7:30 kita turun, sampai di bawah itu sekitar jam 8:30. Jadi turunnya itu lebih cepat ya, kita cuma butuh waktu 1 jam. Di perjalanan aku juga sempat papasan sama orang yang baru mau naik ke kawah, itu pakai kereta juga. Dan menurut aku kalau naik sekitar jam 8 itu udah panas ya di atas dan gak bisa lama-lama juga. Alhamdulillah sekarang kita balik ke penginapan untuk siap-siap pulang, dan terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.